dengan Engkau yang baik, sehingga kami adalah orang baik diciptakan oleh Tuhan. Tetapi dalam keberdosaan kami, Engkau telah menyelamatkan kami, mengembalikan kami kepada maksud ciptaan-Mu, menjadi manusia yang baik di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami rindu dengan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami, supaya kami menyadari posisi kami yang telah Engkau kerjakan lewat Kristus menjadi orang yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerja dalam diri kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung GRI Kota Wisata maupun Bapak Ibu yang ada di rumah atau di mana saja yang boleh beribadah dengan kami bersama-sama pada pagi hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya, kita harap dalam keadaan yang sehat, baik, dan ada senyum kebaikan. Ya, saya akhirnya percaya kita semua sudah menjadi orang baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun pertanyaan Bapak Ibu bagi kita semua dan juga bagi saya sebagai orang yang baik, apakah kita sudah menyalurkan, sudah menyatakan kebaikan itu kepada sesama kita atau kepada orang lain? Ataukah kebaikan itu dihalangi? Ada sumbatan-sumbatan dalam hidup kita, mungkin karena pergumulan, karena masalah, barangkali karena kepahitan, atau karena apa saja yang menghalangi, ataukah juga karena ada tantangan halangan dari luar barangkali yang sulit untuk kita salurkan kebaikan itu. Mungkin ada orang yang sangat menjengkelkan kita, musuh kita mungkin, gitu ya, yang sulit kita untuk menyatakan kebaikan itu. Maunya kita apa ya gitu ya, kalau musuh kita gitu ya, menyatakan kebaikan sepertinya susah gitu ya. Maunya apa itu? Maunya kita apa dia gitu ya. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Apapun kondisi kita pada saat ini, kita belajar bagaimana kita menyatakan kebaikan itu bagi orang lain, masih bagi orang yang sangat menjengkelkan kita pun barangkali gitu ya, baik di keluarga atau di mana saja lah di tengah-tengah masyarakat ini. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan sebagai teks khotbah kita pada pagi hari ini, yaitu dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan juga nanti ada Amsal 12 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia 5 ayat 22. Namun buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Kita baca lagi Amsal pasal 12 ayat 14. Setiap orang yang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan, dan orang mendapatkan balasan dari yang dikerjakan tangannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema khotbah kita yaitu buah roh adalah kebaikan. Ini urutan buah roh yang ke-7 ya, ke-6 ya, ke-6 yang kita bahas pada minggu ini setelah kita membahas buah roh yang lain minggu yang lalu. Bapak Ibu, memang dalam terjemahan bahasa Indonesia baru 2 itu dikatakan hanya kata kebaikan. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia real dikatakan begini, mereka baik terhadap orang lain. Semakin diperjelas lagi, mereka baik terhadap orang lain. Mereka siapa? Kalau dalam konteks teks ini jemaat yang ada di Galatia. Jadi jemaat di Galatia itu dinasihati oleh Rasul Paulus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dipimpin oleh Kudus, supaya mereka baik terhadap orang lain, terhadap sesamanya. Jadi jelas bahwa sasaran kebaikan itu orang lain, sesama kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah baik terhadap orang lain? Ini kebaikan itu dapat kita pahami, kita mengerti, dapat kita wujudkan dengan berbagai hal ya Bapak Ibu ya. Akan kebaikan hati di sini di dalam teks Galatia ini yaitu dari kata bahasa Yunani itu agathosene, yang berarti kebaikan hati, gitu ya. Memang berkaitan dengan hati. Kalau kebaikan hati itu berarti kebaikan yang kita pahami ada kata hati di dalam. Apa itu hati?
dalam konsep pengajaran Alkitab dari bahasa Yunani itu pusat hidup manusia, pusat hidup kita ini, pusat pikiran kita, pusat perasaan kita, pusat emosi kita, atau pusat keinginan kita, dan juga pusat tindakan kita. Kalau kebaikan itu dari hati, itu juga berbicara tentang kebaikan yang berasal dari hati, kebaikan yang lahir dari hati kita. Kalau lahir dari hati itu berkaitan dengan motivasi kita, dengan tujuan kita. Karena tentu banyak orang menyatakan kebaikan, menyerukan kebaikan dengan berbagai macam motivasi. Tetapi firman Tuhan kepada kita mengajarkan kita supaya kita itu melakukan menyatakan itu harus dari hati, hati yang sungguh-sungguh, berasal dari hati. Hati orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hati orang yang sudah lahir baru, hati orang Kristen yang sudah dipimpin Roh Kudus, sehingga tidak ada motivasi lain, hanya motivasi betul untuk menolong orang, untuk mengangkat orang, bukan untuk cari untung, bukan untuk bisnis, bukan untuk memanfaatkan orang lain. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kualitas kebaikan kita itu harus betul-betul berasal dari hati yang murni sebagaimana hati Tuhan. Nah, itulah kebaikan kita Bapak Ibu. Kebaikan ini juga kalau berasal dari pikiran, berarti kebaikan yang harus dirancang, dipikirkan Bapak Ibu ya. Kebaikan yang diatur dengan baik, dengan gagasan yang baik, itulah kebaikan yang lahir dari akal yang sehat. Kebaikan yang cerdas, tetapi juga tulus, sehingga kebaikan itu dapat diatur dengan baik. Bagaimana memikirkan, menjalankan kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain haruslah berpikiran. Tapi pertanyaannya, apa kita sudah memikirkan? Bagaimana kita melihat orang lain yang harus kita tolong? Apakah kita sempat berpikir untuk menolong orang lain? Apakah kita masih berpikir? Itu pertanyaan Bapak Ibu. Karena kebaikan itu harus dari hati dan timbul dari pikiran. Pertanyaan takutnya kita tidak pikirkan lagi kebaikan orang lain, atau kita tidak pikirkan lagi orang lain, tapi kita memikirkan diri kita sendiri, berfokus kepada diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan mengajak kita harus berpikir untuk kebaikan orang lain. Mari kita berpikir, lahir ide gagasan untuk kebaikan orang lain, untuk menolong orang lain. Itulah kebaikan yang cerdas, yang dikerjakan dengan cerdas, dengan teratur, dan dengan baik, bukan asal-asal. Karena kebaikan ini kebaikan yang berkualitas, kebaikan rohani Bapak Ibu. Jadi kalau kita memikirkan kebaikan, harus diatur, dirancang dengan baik. Tapi bukan dalam arti hanya tinggal dan hanya dipikirkan, tetapi juga melibatkan perasaan. Kalau melibatkan perasaan itu berbicara tentang rasa simpati dan empati kepada orang lain. Kalau simpati dan empati itu berarti itu harus ada rasa melihat orang lain dari sudut, melihat orang lain dari sudut pandang bagaimana dia membutuhkan pertolongan, bangun rasa peduli dengan orang lain, memiliki kepekaan sosial dengan orang lain untuk bertindak. Jadi simpati dan empati itu melibatkan perasaan. Bagaimana kita menempatkan orang lain atau menempatkan diri seperti orang lain itu maksudnya. Kalau orang lain susah kita berpikir bagaimana harus saya begitu ya. Dan itu yang menggerakkan kita ya. Perasaan yang menempatkan bagaimana kita melihat orang lain. Kalau kita mengalami begitu seperti apa? Itulah yang perlu kita tanam dalam hidup kita sebagai orang percaya. Perasaan untuk peduli, simpati dan empati. Saya kira yang minggu lalu ya, Bapak Gembala Pak Yasin sudah menyinggung itu. Bagaimana orang Kristen bersimpati dan empati dengan tindakan yang nyata untuk menolong orang lain. Untuk menolong. Jadi harus dipikirkan, diatur, dan lahir juga dari perasaan. Jadi antara apa yang dipikirkan dan perasaan berjalan bersama-sama. Saya kira itulah kekuatan gitu. Sehingga tidak hanya dipikirkan, tapi juga harus bagaimana melibatkan dengan perasaan tindakan gitu. Dan saya kira itulah yang menjadi kebaikan yang murni. Motivasi yang murni lahir dari situ, dari pikiran yang baik dan juga dari perasaan yang betul-betul menempatkan orang. Bagaimana kalau kita seperti orang itu? Seperti itu. Dan saya kira itulah yang berkualitas, Bapak Ibu ya. Kebaikan juga berbicara tentang mengandung unsur perbaikan dan disiplin. Jadi kebaikan itu Bapak Ibu bukan yang murah dan kita bukan hanya pahami memberikan sesuatu gitu ya. Contoh ada pemburu kita berikan dia selesai makan, oke, itu juga oke. Tapi kebaikan di sini adalah kebaikan yang memiliki unsur perbaikan dan mendisiplinkan orang, gitu ya.
Jadi menurut Berkeley, agar tausene itu berarti memperbaiki dalam pengertian yang luas, yakni kebajikan yang tersedia dalam segala perkara, yang di dalamnya terkandung unsur marah dan disiplin. Jadi ternyata kebaikan itu juga harus ada unsur ketegasan, disiplin. Bapak Ibu, jadi orang baik itu melihat kalau ada sesuatu yang kurang, yang tidak pas gitu ya, dia harus cepat-cepat memikirkan sebagai orang baik bagaimana supaya baik. Contoh seperti Tuhan Yesus marah mendisiplinkan orang yang melanggar fungsi bait Allah ini ya, yang bagaimana mereka menjadikan bait Allah itu sarana penyamun. Di sini Tuhan Yesus marah. Amarah Tuhan Yesus di sini itulah marah yang lahir dari kebaikan hati gitu. Supaya orang itu tidak tinggal dalam kesalahan, membawa orang kepada pertobatan dan tidak tinggal dalam dosa, supaya hidup benar. Jadi kebaikan hati menolong orang lain secara rohani, karakter dan moral. Kadang-kadang kita pahami kebaikan itu hanya memberikan sesuatu, memberikan uang gitu ya, memberikan yang berupa benda. Nah, kebaikan itu justru yang paling tinggi, walaupun memberikan sesuatu benda juga baik gitu ya, justru secara rohani. Saya kira ini yang kita perlu tanamkan. Kalau ada saudara kita sesama kita gitu ya, yang dalam kesalahan, dalam dosa, disitulah kita hadir untuk membawa dia, menangkan dia. Itulah kebaikan yang paling tinggi, yang sesungguhnya. Apalah gunanya kita memberikan uang, apalah gunanya kita memberikan suatu benda kepada seorang dan dia tinggal dalam dosa. Sesungguhnya kita sedang melaksanakan kebaikan itu tidak seimbang, Bapak Ibu ya. Jadi ingat, kebaikan kita itu harus lahir juga bagaimana kita melihat orang lain dan kita marah dengan motivasi yang benar, membawa orang lain supaya bertobat dan kepada Tuhan. Saya kira itu. Sebagaimana sikap Tuhan Yesus, disiplin, tegas. Saya kira itu, Bapak Ibu ya, yang harus ada dalam diri kita itu. Sebagaimana Tuhan Yesus melakukannya. Kalau kita lihat lagi, Bapak Ibu, selain konteks bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kebaikan di bait Allah itu ya, juga Tuhan Yesus yang menyatakan kebaikan bagaimana Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang berzina. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Bapak Ibu, di situ ada beberapa hal penting yang menjadi kebaikan Bapak Ibu yang perlu kita belajar. Pertama itu di dalam konteks teks Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 ini terhadap perempuan yang berzina, yang berdosa ini, di mana Tuhan Yesus tidak mempermalukan orang berdosa. Inilah kebaikan hati. Dia tahu bahwa perempuan itu berdosa dan dibawa oleh ahli Taurat dan orang Farisi untuk dihakimi, tetapi di tengah-tengah itu Tuhan Yesus tampil sebagai pribadi yang baik hati, di mana dia tidak mempermalukan orang berdosa. Betul dia berdosa, tapi orang yang baik tidak mempermalukan orang lain. Dia tidak mempermalukan. Dan juga tidak menghakimi dan menghukum orang yang berdosa sebelum waktunya. Jadi Tuhan Yesus memberikan kesempatan tidak menghukum dan menghakimi orang lain sebelum waktunya, orang berdosa sebelum waktunya, gitu ya. Karena hakiman itu bagi Allah. Itulah orang yang baik hati. Tuhan Yesus lihat dosa, dia tidak pernah melakukan, tidak menghakimi, tidak menghukum, tapi memberikan kesempatan karena belum waktunya untuk dihakimi. Karena nanti ada waktunya Bapa akan menghakiminya. Ada kesempatan bagi orang untuk bertobat. Itulah orang yang baik hati. Juga tegas terhadap dosa, gitu. Tegas terhadap dosa. Itulah orang baik, gitu ya. Kalau orang tidak baik pasti dia kompromi, tutup dosa, gitu ya. Tidak menyelesaikan ini. Tapi kalau orang yang baik hati, gitu ya, akan membawa orang kepada bagaimana orang menyadari akan dosa. Sesudah itu memberikan kesempatan untuk bertobat. Saya kira inilah kebaikan hati yang harus muncul dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menolong orang secara rohani, secara karakter, secara moral, dengan tegas gitu ya, Bapak Ibu ya, dan memberikan solusi-solusi yang baik supaya orang terangkat menjadi orang yang baik, bukan malah menjadi orang yang tambah rusak. Itulah kebaikan. Kebaikan membawa orang ke sana, membawa jiwa orang ke sana. Perbaikan jiwa, perbaikan rohani, perbaikan karakter, Ibu ya. Jadi kebaikan itu harus arahnya ke sana. Kebaikan hati juga selain secara rohani membawa orang yang bersalah, yang berdosa supaya bertobat, supaya baik, tetapi juga kebaikan hati juga kita lihat secara seimbang. Juga kebaikan hati itu dinyatakan dalam bentuk bagaimana menolong orang secara rohani, secara ekonomi ya, gitu Bapak Ibu ya, secara materi lagi. Kita lihat juga di dalam
Matius pasal 14 ayat 10 ayat 13 sampai 21 di situ ya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itulah tindakan kebaikan hati yang nyata yang harus menjadi kebaikan hati kita Bapak Ibu. Dikatakan kamu harus memberi mereka makan. Ini tegas. Artinya membaca para murid itu kamu harus memberi mereka makan. Ya, Tuhan juga mengajak kita, kamu harus memberi mereka makan. Siapa yang kita beri makan? Mari kita lihat orang yang membutuhkan makan tentunya. Artinya Tuhan Yesus mau supaya mereka bertindak. Itulah kebaikan hati itu dalam tindakan yang dimaksud. Jadi dalam Lukas pasal 14 ayat 13-21 ini ada beberapa hal penting berkaitan dengan kebaikan hati. Kebaikan hati itulah peduli kepada orang lain, melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan dengan hati yang berbelas kasihan. Dengan hati yang berbelas kasihan, itulah kebaikan. Juga kalau kita lihat dalam teks itu, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Tatkala mereka dilihat oleh Tuhan Yesus ada yang sakit, di situ Tuhan Yesus bergerak hatinya untuk menyembuhkan mereka. Siapa yang kita lihat yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, disitulah kebaikan kita dinyatakan, sebagaimana yang telah Tuhan Yesus nyatakan di dalam teks Matius pasal 14 ini. Saya kira banyak orang yang membutuhkan pertolongan kesehatan, gitu ya. Selain itu juga memberi makan bagi mereka, memberi makan, ya makanan gitu ya. Memang di GRI sudah dirancang dalam pemikiran visi misi yang ada menjadi program rutin gereja gitu ya. Sudah oleh Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kepada kami semua, sudah kami rancang dan doakan gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita memberi orang-orang yang membutuhkan dengan makanan gitu ya. Ya itu menjadi program kita dan itulah menyatakan kebaikan hati kita yang harus kita kerjakan Bapak Ibu ya. Juga murid-murid diajarkan memberi makan orang lapar. Ya, nyata di sini diajarkan kamu harus memberi mereka makan. Saya kira ini juga yang mendorong kita masing-masing pribadi, yang mendorong gereja kita untuk menyerukan memberi orang yang membutuhkan itu makan. Jelas firman Tuhan Bapak Ibu ya. Juga bagaimana kebaikan hati dinyatakan dimulai dari memberi dengan apa yang ada. Pada saat itu kan 5 roti ya, 2 ikan. Dimulai dari 5 roti 2 ikan. Dimulai dari apa yang ada, bukan tunggu mana dulu. Dimulai dari apa yang ada, gitu ya. Jadi kebaikan hati itu harus dinyatakan dimulai dari apa yang ada, dimulai dari kita dan dengan apa yang ada, gitu. Ya mungkin di gereja kita apa kita atau di rumah Bapak Ibu ya, kita tempatkan satu kotak kebaikan hati. Isilah aku, inilah aku, kotak kebaikan hati untuk orang yang membutuhkan ini. Apa kita mau buat di rumah kita? Ya bisa. Mau buat di gereja kita? Memang di gereja lain itu ada yang namanya diakonia ya, menyalurkan bantuan kepada orang yang miskin ya. Seperti juga sekarang pelayanan yang sedang digeluti oleh Bapak Gembala dan juga Ibu Pendeta Melda di yayasan apa namanya? Di SBD apa namanya itu? Yayasan yang menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, yayasan sosial. Kan bergerak di bidang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. YDBN itu. Di YDBN. Itu sudah bergerak ya. Ya saya kira seperti itu ya. Melihat orang yang membutuhkan. Nah itu kita pikirkan di gereja kita juga harus memikirkan bagaimana menyalurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Berilah mereka makan. Mulai dari apa yang ada, gitu ya. Ya memang Bapak Pendeta Yansen sudah menyampaikan kemarin. Kita ada beras 1 kilo. Mungkin kita ambil berapa ons dari 1 kilo itu, gitu ya. Kita salurkan kepada orang baik. Nah, ini mulai dari ide-ide dan pikiran seperti yang saya katakan tadi. Kebaikan itu harus mulai dari pikiran dan ide dan dirancang. Dan akan kita tidak lanjuti gitu ya, gitu. Mulai dari apa yang ada, apa kita, bukan tunggu banyak dulu. Dan berdoa mohon berkat kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 14 ini Tuhan Yesus memohon berkat. Berkat itu apa? Supaya berkat itu menjadi banyak dan cukup untuk orang lain. Jadi berdoa juga mohon berkat bagi orang lain. Apa kita pernah berdoa bagaimana supaya ada berkat bisa menolong orang lain? Atau kita berdoa hanya untuk berkat kita sendiri, gitu ya? Ya lewat firman Tuhan ini kita dievaluasi diri juga gitu ya, supaya bagaimana mulai kita memikirkan berdoa untuk kebaikan orang lain. Apa kita sempat berdoa gitu ya, tapi firman Tuhan katakan berdoa lah gitu, untuk menyatakan kebaikan kepada orang lain supaya ada berkat yang cukup dari Tuhan. Kita doakan.
Kalau motivasi kita baik, motivasi kita jelas, Tuhan akan menyatakan pada waktunya. Karena kebaikan itu ya memang harus kita kerjakan. Dan akhirnya semua dapat makan dan kenyang. Ya, lahir dari motivasi yang benar gitu ya. Dimulai dengan apa yang ada gitu ya. Dan bergerak, akhirnya tercukupi ya Bapak Ibu. Semua dapat makan kenyang, bayangkan. 5 roti 2 ikan. Kenyang. Saya kira inilah program-program yang nyata dari Tuhan Yesus yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan nyata ya. Akhirnya kenyang juga pada saat itu, kenyang. Kenyang. Kita bisa mengerjakan itu. Dan juga berkat lebih daripada cukup dan tidak berkurang, bahkan lebih. Firman Tuhan sudah nyatakan kepada kita, orang yang menyatakan kebaikan hati itu tidak akan berkurang, maka bahkan akan berkelimpah, akan lebih. Jelas teman-teman. Mari kita semua belajar. Saya juga belajar. Saya kira memang ini perlu proses. Sulit juga kita kadang-kadang untuk melihat ini, karena kita kadang-kadang melihat terlalu banyak kebutuhan kita daripada ide ya gitu ya. Bagaimana memulai, saya aja kurang gitu kan gitu ya. Padahal harus dimulai dari apa yang ada. Tadi saya berpikir, ya saya masih berpikir juga itu masih kurang, masih setengah. Mau ambil kota di sini gitu ya, saya bawa beras dari rumah dan saya isi gitu. Tapi nggak usah begitu. Tapi kita harus lakukan aja nanti gitu ya. Sebagai demonstrasi barangkali. Apa yang demonstrasi ya, dilakukan aja gitu. Dan kita belajar juga Bapak Ibu cara hidup jemaat mula-mula berkaitan kebaikan hati. Setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 itu, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka mempraktekannya. Kita juga jemaat sekarang perlu mempraktekannya. Hidup yang memiliki kebaikan hati, yaitu bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka mulai dengan bertekun dalam pengajaran. Jadi orang yang bertekun dalam pengajaran itulah yang menjadi dasar bagi mereka supaya mereka tetap fight gitu dalam menyatakan kebaikan hati, supaya menjadi orang yang baik. Jadi pengajaran, ajaran firman Tuhan itu yang mengingatkan mereka, mendorong mereka. Kalau kita digerakkan oleh ini Bapak Ibu, kadang-kadang jalan sebentar berhenti lagi, tidak terus gitu. Maka pengajaran itu menggerakkan mereka. Mereka luar biasa ya pengajarannya, karena pengajaran itu loh, maka rohaninya bagus, hatinya bagus, hati itu yang memberikan dampak gitu ya. Ya kita juga belajar. Selain itu juga bertekun dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Itu dalam persekutuan. Persekutuan itulah yang menjadi kekuatan yang sangat besar mendongkrak mereka sehingga kebaikan hati itu dapat dikerjakan. Kalau tidak ada persekutuan, Bapak Ibu, tidak ada doa, saya kira sulit kebaikan hati dinyatakan. Saya kira benar itu kata orang begini. Kita menyatakan kebaikan kepada orang lain, atau gereja dapat menyatakan kebaikan kepada orang lain, bukan karena banyak uang. Kadang banyak uang menjadi penghalang juga kalau di dalamnya tidak ada kesatuan. Itu dapat diseluruhkan bersatu hati. Kalau tidak nanti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi masalah lagi, masalah uang. Padahal tujuan kita untuk menolong orang lain. Jadi, maka perlu persatuan, maka perlu kesatuan hati untuk menyalurkan dengan doa. Makanya kehidupan doa itu penting juga. Kalau tidak kuat dengan doa dalam hal menyatakan kebaikan hati dalam satu persekutuan itu sulit. Ya, ya bang. Juga harus bersatu dan saling membagi satu sama lain. Bersatu dan saling membagi satu yang lain. Kesatuan itulah yang mengikat mereka ya. Melihat yang kekurangan dikasih karena kesatuan, karena bersatu itu tidak melihat kepentingan sendiri-sendiri. Dan akhirnya Bapak Ibu mereka disukai oleh semua orang. Jadi dampak kebaikan dalam suatu persekutuan, dalam suatu gereja gitu ya, itu sangat luar biasa. Disukai oleh semua orang. Akhirnya orang melihat kesatuan hati yang terlihat dalam tindakan yang nyata, orang lain mengalami yang merasakannya Bapak Ibu, akhirnya disukai oleh semua orang. Kita gak usah cari-cari orang menyukai kita dengan cara-cara yang benar. Kita lakukan aja loh kebaikan sebagaimana Tuhan ajarkan dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar. Pasti orang akan melihat kebaikan hati kita. Jadi kita tulus, Bapak Ibu ya. Orang lain akan melihat. Dan dikatakan juga kebaikan hati yang berdampak bagi misi. Mereka disukai oleh semua orang. Tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini Bapak Ibu. Salah satu tugas gereja adalah bermisi. Misi itu sangat berdampak luar biasa. Salah satunya lewat kebaikan hati. Kadang-kadang orang tidak mau datang kepada Tuhan
karena mereka tidak melihat kebaikan hati kita orang Kristen di dalamnya. Justru kita menjadi batu sandungan. Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita dengan firman Tuhan ini memperbaiki diri kita. Kita terus lagi menyatakan kebaikan hati kita, karena itulah berdampak kepada orang lain. Kita boleh bersaksi dengan berbagai macam cara, tapi salah satu kesaksian lewat kebaikan hati. Disitulah Tuhan menggerakkan orang. Tuhan akan menggerakkannya. Tapi bagian kita mengerjakannya, menyatakan kebaikan kepada orang lain. Ada saatnya dia akan datang. Percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakannya, menambahkan jumlah orang itu yang diselamatkan itu di tengah-tengah jemaat. Lewat apa? Lewat kebaikan hati. Jadi kebaikan hati luar biasa. Kebaikan hati yang benar itu datang kepada Tuhan. Bapak Ibu ya. Jadi kebaikan hati itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Bukan hal yang murah. Maka kita perlu mengerjakannya dengan serius, dengan kekuatan daripada Tuhan. Dimulai dari kita dengan apa yang ada pada kita. Maka Bapak Ibu, dari teks Amsal pasal 12 ayat 14 dikatakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataannya, dan orang mendapatkan balasan dari yang dikerjakan tangannya. Baik, apa yang dikatakan di sini? Orang yang berkata baik, gitu ya. Orang yang berkata dengan baik, dengan maksud yang baik dalam perkataan itu dikenyangkan dengan kebaikannya. Gitu. Amin. Kalau kita berbuat baik kepada orang lewat perkataan kita, ada yang kita katakan, ide-ide kita, maksud kita, nasihat kita barangkali dia bagi orang itu juga menjadi kebaikan, akan mengenyangkan kita dengan kebaikan itu. Gitu ya. Yang berikut, orang mendapatkan balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Kalau kita mengerjakan kebaikan, kita akan mendapat balasan. Kita tidak mencari itu, bukan motivasinya. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita tabur yang baik, kita akan menuai juga yang baik. Ibu-ibu ya. Kalau kita berkata yang baik, kita juga akan mendapatkan yang baik. Jadi saya kira posisi kita itu, ya. Kita berkata yang baik, karena hal yang baik itu yang akan berdampak kepada kita. Kalau kita berbuat yang baik akan berdampak kepada kita. Tapi bukan berarti kita mau cari-cari itu. Tapi memang firman Tuhan hukumnya begitu Bapak Ibu. Kita tidak usah cari itu, dia akan datang sendiri Bapak Ibu. Kan sudah dikatakan tadi dalam kisah para rasul itu, melihat perbuatan mereka, orang lain daripada Tuhan. Melihat perbuatan gitu. Jadi ya nggak usah kita dengan cara yang macam-macam. Pokoknya kita buat yang baik gitu ya. Karena kebaikan itu akan datang dengan sendirinya, Tuhan akan mengerjakan. Maka tebarlah kebaikan, itulah. Kayak saya lihat ada suatu kata-kata masing-masing yang bagus. Tebarlah kebaikan, Bapak Ibu ya, gitu ya. Tebarlah kebaikan. Karena ia akan tumbuh di mana? Karena dia akan tumbuh di mana ada, kalau dia ditanam, ya. Kebaikan itu kalau kita tanam, dia akan tumbuh sendiri. Dia akan tumbuh. Tapi pertanyaannya, kita mau tanam nggak? Gitu? Kalau kita tanam dari orang, kebaikan itu akan tumbuh dengan sendiri. Siapa yang memberikan pertumbuhan? Tentulah Tuhan, gitu ya. Bagian kita menanam dan menyiram, memberi. Tapi dampak pemberian itu Tuhan akan mengerjakannya. Akan mengerjakannya di hati orang. Maka Bapak Ibu, kebaikan hati itu kiranya kita salurkan. Kiranya kebaikan hati kita selalu tulus adanya, dan melaluinya semua orang dapat melihat Yesus Kristus lewat kehidupan kita. Yesus Kristus akan nyata lewat kebaikan kita, lewat kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Mengajar kami, mengingatkan kami lagi akan status kami, akan hidup kami yang telah diselamatkan oleh Tuhan sebagai orang baik. Pakailah kami ya Tuhan, inilah kami semua. Biarlah kami menyalurkan kebaikan itu kepada sesama kami, dalam jemaat kami, ataupun di tengah-tengah masyarakat yang kami lihat membutuhkan. Tolonglah kami ya Tuhan, kami mau menolong mereka. Tapi biarlah Tuhan juga menolong kami dengan berkat-berkat yang Tuhan kirim untuk kami salurkan kepada orang lain. Program gereja kami juga untuk hadir menyatakan kebaikan hati kepada orang lain. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati. Berkati juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang boleh beribadah dengan kami. Biarlah kebaikan hati itu Tuhan tanamkan. Biar segala macam penghalang yang ada dalam diri kami, di luar diri kami pun, Tuhan tolonglah supaya itu tidak ada.
tapi kebaikan hati tertanam, dan kebaikan hati itu kuat. Kebaikan hati itu mampu menerobos penghalang-penghalang, termasuk juga penghalang-penghalang orang yang harus kami tolong, yang sangat menjengkelkan kami, termasuk musuh-musuh kami sendiri pun. Marilah Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menyatakan kebaikan hati kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita untuk mengambil posisi.